pelaksanaan upacara dimulai, dalam waktu yang masih tersisa ini akan kami sampaikan beberapa informasi yang berkaitan dengan upacara pada pagi hari ini. Anggota Polisi Pamung Praja Provinsi Jawa Timur dan anggota Polisi Pamung Praja dari Kabupaten Kota Jawa Timur sebanyak 39 peleton serta 2 peleton PPNS dari Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur dan DLAC Provinsi Jawa Timur. Jawa Timur tertinggal selaku inspektur upacara tiba di tempat. Inspektur upacara. Lapor upacara bendera dalam rangka hari ulang tahun ke-52 Polisi Pamung Praja tanggal 7 Maret 2002 siap dimulai. Lanjutkan. Penghormatan kepada Sang Merah Putih dipimpin oleh Komandan Upacara. Ada Sang Merah Putih.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusuhan dan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Teruskan. Terus. Lapor pembaca pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Pancasila Papri. Siap. Kerjakan. Kerjakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 membuka bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila Papri. Kami anggota Konstitusi Republik Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah bidang yang satu, setia dan taat kepada negara kesatuan dan pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara. 3. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. 4. Bertekad memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta kesetiakawanan Korps Pegawai Republik Indonesia. 5. Berjuang menegakkan kejujuran dan keadilan
serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme. Kembali ke tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para rekan-rekan pimpinan daerah, Ketua DPRD, para pejabat lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur, para Pangkotama TNI, para peserta upacara sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, undangan sekalian yang berbahagia. Pada kesempatan memperingati hari ulang tahun Polisi Pamung Praja ke-52 kali ini, saya akan membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri yang disampaikan pada upacara peringatan Hari Jadi Polisi Pamung Praja pada Minggu tanggal 3 Maret yang lalu. Saya minta diperhatikan khususnya para peserta upacara, yaitu para polisi Pamung Praja yang ada di hadapan saya ini. Saya akan bacakan sambutan Menteri Dalam Negeri tersebut. Para pejabat di lingkungan pemerintah daerah, para pejabat TNI dan kepolisian, para pemuka dan tokoh masyarakat, para anggota polisi Pamung Praja, serta hadirin sekalian yang berbahagia. Terlebih dahulu, marilah kita mensyukuri rahmat dan nikmat yang senantiasa dilimpahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat berhimpun di sini, dan insya Allah tak kurang suatu apapun. Harapan kita semua, semoga pada hari ini dan hari-hari berikutnya dalam penyelenggaraan tugas-tugas negara dapat berlangsung dengan lancar dan dapat membuahkan hasil yang bermanfaat bagi bangsa dan negara serta seluruh masyarakat kita. Saudara-saudara yang saya hormati, pada hari yang berbahagia ini kita memperingati Hari Jadi Polisi Pamung Praja ke-52 yang diselenggarakan secara serentak di seluruh Indonesia dengan tema dengan tegaknya peraturan perundangan dan disiplin nasional, maka akan tercipta ketentraman dan ketertiban umum. Para hadirin sekalian yang berbahagia, sebelum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 99, keberadaan Polisi Pamung Praja berkedudukan sebagai perangkat wilayah dengan fungsi untuk lebih meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Namun, setelah ditetapkannya undang-undang tersebut, eksistensi Polisi Pamung Praja menjadi perangkat daerah dan mendapat posisi dan peran strategis, karena Polisi Pamung Praja diadakan dalam rangka penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, serta untuk menegakkan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah. Tugas Polisi Pamung Praja meliputi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban, dan tegaknya peraturan-peraturan yang mengikat hubungan antara anggota, kelompok, lembaga masyarakat, merupakan 3 pilar tugas yang saling terkait satu dengan yang lain, tidak bisa dipisahkan. Ketiga pilar itu, yang pertama, ketentraman, merupakan perasaan jiwa di mana orang atau anggota masyarakat menikmati hidupnya di dalam masyarakat yang nyaman,
Dengan begitu, maka segala aktivitas, kreativitas, dan produktivitas warga masyarakat dapat dilakukan tanpa dihantui oleh ketakutan yang tidak perlu. Yang kedua, ketertiban, yang berarti berjalannya proses hubungan dalam masyarakat berdasarkan hukum, norma, dan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat adalah merupakan salah satu faktor pendukung adanya ketentraman tersebut. Dan yang ketiga, tegaknya peraturan-peraturan, termasuk norma dan nilai-nilai, merupakan sarana penting bagi terwujudnya ketertiban. Tiada rasa tentram jika hubungan antar manusia dalam masyarakat tidak tertib. Tiada pula ketertiban jika peraturan-peraturan tidak diupayakan tegak sebagaimana seharusnya. Jika peraturan tidak ditegakkan, maka yang tumbuh subur adalah sikap anarki yang cenderung menghalalkan segala cara dan tindakan asal kepentingan sendiri dipenuhinya. Saudara-saudara peserta upacara yang berbahagia, peran polisi Pamung Praja menjadi sangat penting karena polisi Pamung Praja senantiasa menjaga dan mengupayakan ketentraman dan ketertiban, serta tegaknya peraturan-peraturan di dalam masyarakat dapat tercipta dengan baik. Apalagi di era reformasi dan globalisasi sekarang ini, kehidupan masyarakat berubah cepat, norma-norma perilaku kian cepat pula berganti. Budaya asing baik yang sesuai maupun yang tidak sesuai dengan budaya kita kian cepat merambat masuk ke kehidupan masyarakat Indonesia yang didukung oleh pesatnya perkembangan sarana prasarana telekomunikasi dan transportasi. Dengan demikian, polisi Pamung Praja mendapat tantangan yang berat. Euforia reformasi, sebagaimana yang kita saksikan bersama, jika tidak terkendali, dapat mengarah kepada perilaku-perilaku anarki. Bila ini menjadi kenyataan, maka kehancuran masyarakat Indonesia bukanlah hal yang tidak mungkin. Di lain segi, pada saat ini pemerintah sedang memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang sudah sedemikian menjalar dalam kehidupan bangsa Indonesia. Semua ini menurut hemat saya menjadi tantangan dan tugas berat bagi pemerintah Indonesia, termasuk polisi Pamung Praja. Untuk itu, upaya penegakan hukum harus dilaksanakan secara konsekuen. Polisi Pamung Praja sangat dimungkinkan juga sebagai perangkat penyidik pegawai negeri sipil. Untuk itu perlu diupayakan pendidikan PPNS bagi anggota polisi Pamung Praja yang memenuhi syarat. Bagi yang telah mengikuti pendidikan PPNS, diharap segera memperoleh kartu tanda penyidik. Dengan demikian, polisi Pamung Praja yang sekaligus sebagai PPNS dapat melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan, khususnya peraturan daerah. Saudara-saudara sekalian peserta upacara, dari gambaran yang saya kemukakan di atas, sungguh tercermin bahwa tidak ringan, bahkan kompleks tugas dan peran yang diemban oleh polisi Pamung Praja. Sementara itu, polisi Pamung Praja dengan segala keterbatasannya menjadi tumpuan bagi terselenggaranya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, serta penegakan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah. Oleh karena itu, sudah selayaknya pihak-pihak terkait dalam jajaran pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memberi dukungan dana yang memadai dari APBD guna terselenggaranya tugas-tugas polisi Pamung Praja sebagaimana tersebut di atas. Mengingat cakupan tugas polisi Pamung Praja yang sangat luas, dukungan dana untuk sarana dan prasarana serta biaya operasional diperlukan dalam jumlah yang memadai. Saudara-saudara peserta upacara sekalian yang berbahagia,
Upaya untuk mencapai kondisi tentram dan tertib tidak semata-mata menjadi tugas dan tanggung jawab polisi Pamong Praja, tetapi justru diharapkan peran serta seluruh lapisan masyarakat untuk ikut menumbuhkan dan memelihara ketentraman dan ketertiban tersebut. Untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat di dalam melaksanakan tugasnya, polisi Pamong Praja dapat melakukan berbagai cara seperti memberikan penyuluhan, kegiatan patroli, dan penertiban terhadap pelanggaran peraturan daerah dan keputusan kepala daerah yang didahului koordinasi instansi terkait dengan langkah-langkah teguran lisan maupun tertulis untuk diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku. Saudara-saudara sekalian, polisi Pamong Praja sebagai salah satu aparat penegak peraturan daerah yang juga sebagai pegawai negeri sipil hendaknya senantiasa memberi contoh untuk mendisiplinkan diri sebagai bagian dari upaya penegakan peraturan daerah. Karena bagaimanapun selaku aparat penegak peraturan perundang-undangan dituntut dapat memberikan contoh kepada masyarakat agar masyarakat selalu mengikutinya. Contoh atau teladan untuk mendisiplinkan diri sebagai aparat penegak suatu peraturan perundang-undangan adalah suatu hal yang sangat penting, karena terbentuknya disiplin nasional diawali dari terbentuknya disiplin para aparat yang pada gilirannya diikuti oleh seluruh masyarakat dan pada akhirnya terbentuklah disiplin nasional. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, ketentraman, ketertiban dan penegakan peraturan perundangan serta disiplin bagi para anggota polisi Pamong Praja khususnya dan umumnya para aparat dan masyarakat merupakan suatu prasyarat terciptanya keadaan yang kondusif bagi masyarakat untuk melakukan aktivitasnya tanpa rasa kekhawatiran. Kondisi yang demikian sangat dibutuhkan oleh suatu negara yang sedang berupaya keluar dari krisis yang multidimensional seperti sekarang ini. Oleh karena itu, saya berharap dalam hari ulang tahun polisi Pamong Praja ini dijadikan momen untuk membangkitkan semangat saudara untuk menyelenggarakan ketentraman, ketertiban, penegakan peraturan perundangan, berdisiplin agar situasi yang kondusif bagi pemulihan krisis ekonomi dapat senantiasa terjaga dan terpelihara. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, sebelum saya akhiri sambutan ini, saya mengharapkan beberapa hal, yaitu yang pertama, polisi Pamong Praja selaku aparat daerah senantiasa berupaya untuk melakukan deteksi dini untuk menghilangkan, mengurangi sumber ancaman yang masih bersifat potensial sehingga ancaman atau gangguan dapat berkurang. Yang kedua, agar senantiasa melaksanakan upaya-upaya untuk merubah niat seseorang guna melakukan kejahatan atau pelanggaran dengan memahami akar permasalahannya agar tidak berkembang menjadi gangguan atau ancaman terhadap ketentraman dan ketertiban umum melalui kegiatan seperti pembinaan terhadap kelompok masyarakat tertentu melalui ceramah, temu muka, sarasian, penerangan, atau bimbingan dan penyuluhan. Yang ketiga, mengupayakan langkah preventif, yaitu upaya untuk mencegah timbulnya gangguan seperti pelanggaran hukum, ketentuan peraturan-peraturan dengan menghilangkan kesempatan melalui upaya pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli. Upaya preventif ini untuk menghilangkan kesempatan atau peluang sehingga tidak terjadi kejahatan atau pelanggaran. Yang keempat, mengupayakan langkah represif, yaitu upaya melakukan tindakan secara tegas dan tuntas terhadap pelanggaran peraturan. Upaya-upaya penindakan ini didasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Yang kelima, dalam rangka tugas dan fungsi selaku polisi Pamong Praja, diharapkan dapat melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan sesama aparat polisi Pamong Praja antar daerah
maupun dengan aparat penegak hukum lain yang terkait. Yang keenam, senantiasa meningkatkan kemampuan dan keterampilan kinerja saudara melalui berbagai diklat agar menjadi aparat polisi Pamong Praja yang handal, berwawasan kebangsaan, dan profesional. Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menggugah dan meningkatkan kinerja para anggota polisi Pamong Praja. Akhirnya, atas nama pemerintah, saya ucapkan selamat berulang tahun ke-52. Dirgahayu Polisi Pamong Praja. Selamat bekerja. Semoga Tuhan Yang Maha Esa akan selalu memberikan rahmat, perlindungan, dan bimbingan kepada kita semua. Sekian, terima kasih Menteri Perdana Menteri Tertanda Ali Saparno. Demikian amanat Menteri Perdana Menteri dalam rangka memperingati hari jadi Polisi Pamong Praja dan beberapa poin yang tadi disampaikan sungguh sangat penting bagi saudara-saudara sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حمدا يوافي ونعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وحبيبك ومولانا محمد. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Mujibas Sa'ilin, Maha besar Engkau ya Allah, Tuhan seluruh sekalian alam, tempat kami meminta dan mohon pertolongan, dan hanya kepadamu lah semua makhluk ciptaan-Mu akan kembali, agar kami mampu menjalankan tugas sebagai abdi negara, khususnya dalam rangka menciptakan suasana tentram dan tertib di masyarakat. Tanamkan rasa persatuan dan kesatuan di hati kami ya Allah. Ya Rahim, kami sebagai insan layaknya musafir di dalam mengarungi kehidupan yang beraneka ragam ini. Tunjukkanlah kami ke jalan yang benar ya Allah, seperti jalan yang telah Engkau berikan kepada para nabi dan rasul agungmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Upacara telah dilaksanakan. Laporan sudah selesai. Keluarga. Inspektur upacara. Pergerakan dari Dalmas atau Dakura ini diawali dengan gerakan di tempat, dilanjutkan dengan gerakan berpindah tempat. Dimulai dari formasi regu, meningkat lagi dengan formasi ambil peralatan sebagai awal persiapan gerakan berikutnya. Ini merupakan gerakan tongkat di tangan, kemudian tongkat samping, gerakan berpindah tempat dengan sikap tongkat samping. Dengan posisi
posisi gerakan pindah tempat. Kembali ke tongkat samping. Tetap dengan gerakan berpindah tempat. Posisi tetap tongkat samping. Dan formasi bersama. Dari masing-masing regu akan memperagakan, yaitu posisi paruh lebih kiri regu 2 dari sebelah barat, yaitu formasi paruh lebih kiri. Untuk yang di tengah formasi bersat, dan yang sebelah timur adalah formasi paruh lebih kanan. Formasi pertama adalah formasi bersat, gabungan 1, 2, 3. Yang satu regu sebagai cadangan.
warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Gubernur yang kami hormati, yang lahir, tumbuh, dan berkembang lewat olah spiritual yang dikembangkan oleh teman-teman Satpol PP Bangkalan. Hadirin sekalian yang berbahagia, Satuan Polisi Pamung Praja sebagai pilar penyangga keamanan daerah juga sebagai pilar penyangga keamanan daerah juga sebagai penegak, pengawal dan pendekar peraturan dan perundang-undangan di negara kita ini, sudah barang tentu harus memiliki kemampuan, tidak hanya kemampuan jasmaniah, tetapi juga kemampuan mental, moral, dan bahkan mungkin kekuatan metafisik. Untuk kepentingan itulah Bapak Bupati Bangkalan, dalam hal ini Bapak Insinyur Haji Muhammad Fatah, Magister Manajemen, berkepentingan untuk mendidik para rekan-rekan Satuan Polisi Pamung Praja untuk menimba pengetahuan dan keterampilan bela diri praktis, termasuk kekuatan metafisik, di Padepokan Polres Joko Tuli, Persatuan Olahraga Silat Joko Tuli, yang berpusat di desa kecil, Desa Kebun, Kecamatan Kamal. Beberapa berani buka Padepokan Joko Tuli untuk memahami, menguasai keterampilan bela diri praktis, termasuk simpul-simpul kekuatan metafisik. Kita saksikan bersama, insya Allah lewat keterampilan mereka, pernapasan tertentu, kemudian disertai oleh doa-doa permohonan ritual terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka akan mencoba mentransfer kekuatan ilahi lewat kekuatan telapak tangan mereka dalam memecahkan sejumlah ikir baja. Konsentrasi sukar, perpaduan antara keyakinan, teknik pernapasan, dan juga doa-doa ritual terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, dua teman Satpol PP tusukan bentangan kawat baja dengan daya tahan fisik mereka. Iya, ternyata yang tertentu, dan insya Allah tidak ada. Iya, konsentrasi sebenarnya. Satu dengan tangan kanan korporok, satu dengan tangan kidal. Iya, luar biasa dengan tangan kidal. Buah kolonnya sepakat. Iya, dengan tangan kanan. Tidak. Memperlihatkan sebuah tulis kehadapan yang terhormat Bapak Gubernur. Ya, kita lihat ini adalah sebuah tulis sukuan, bukan tulis tulisan. Ya. Doa-doa tertentu, insya Allah fisik mereka, jasad mereka yang hanya terdiri dari segumpal daging dan tulang belulang akan mampu menahan tusukan keris yang dipegang oleh salah satu anggota Satuan Anggota, mampu mentransfer kekuatan, kedahsyatan kekuatannya kepada adik dari Satpol PP ini, sehingga mampu menahan tusukan sayatan keris oleh kalian. Iya, kita konsentrasi luar biasa. Ya. Luar biasa keris yang ditusukkan. Bagaimana saudara-saudara, seonggok daging atau yang disanggar oleh tulang belulang mampu menahan. Tapi oleh Bapak Bupati Bangkalan, Insinyur Haji Muhammad Fatah, Magister Kepala. Dari punggung ke bawah, jasad fisik manusia dari punggung ke bawah. Iya, saudara, kita sambut tepuk tangan Satpol PP Bangkalan. Iya, Bapak Gubernur telah menjalankan
keras saudara, dan kita lihat mengepul uap saudara luar biasa. Jadi betapa kerasnya air keras yang disiramkan sampai asap-asap mengepul, dan ternyata sehingga tubuh manusia yang air keras. Jangankan bumi, keramik, marmer ataupun porselin bisa melepuh terkena siraman air keras emisi yang satu ini. Oke saja, pada hari tersebut saya banggakan Bima Satpol PP sebagai salah satu pihak penyelenggaraan, pengawal, penegak dan pembela aturan hukum dan perundangan atasi akan dilanjutkan dari kabupaten yang lain. Pedang ditutup dengan pedang, yang kedua disabet dengan pedang, dan yang ketiga adalah ditindas. Yang terakhir dimohon untuk tetap tinggal di tempat sampai selesai acara. Terima kasih. Dan saat ini kita saksikan ujuk kemuliaan dari Satuan Polisi Pamung Praja Provinsi Jawa Timur. Iya. Acara yang kedua masih sama. Silakan. Oke. Bukan pedang yang masuk, namun bahkan melengkung pedangnya. Oke, terima kasih. Belakang. Siap? Iya. Mohon doa restunya semuanya. Mohon doa restu. Oke, terima kasih. Acara besok selesai, dilanjutkan dengan kalau ingin mencoba, silakan belajar dulu, Pak. Jangan langsung, Pak. Mohon maaf. Tidak bisa diperagakan di rumah, Pak. Di sini saja. Oke, dua bacokan. Terima kasih. Satu bacokan untuk yang kedua. Ya, oke. Iya. Yang ketiga. Terima kasih. Anggota Satuan Polisi Pamung Praja Provinsi Jawa Timur saat ini telah berkonsentrasi. Kami mohon doa restu kepada Bapak Ibu sekalian dan seluruh pasukan. Rekan-rekan kita sekalian, saat ini mobil sedikit demi sedikit merapat akan berpindah tubuh dari rekan-rekan Satuan Polisi Pamung Praja Mereka adalah anggota Satuan Polisi Pamung Praja Provinsi Jawa Timur. Dan sebagai akhir untuk gelar pada bagian ini adalah hormati palu lebih yang sesaat lagi akan berubah ke hormati palu lebih dan palu cadangan yang dilengkapi dengan senjata hidup dan senjata gas air mata. Bapak Ibu sekalian, inilah hormati palu lebih yang sesaat lagi akan berubah hormatinya ke wajah.